Hai sahabat bahasa, berjumpa lagi dengan kami. Saat ini Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sedang melaksanakan kegiatan diseminasi model layanan bantuan teknis kebahasaan. Jelajah bahasa Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah. Tanpa kita kirimkan salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Semoga melimpah pula kepada kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah, kita buka secara resmi. Saat ini saya sudah berada di depan ruang kegiatan. Penasaran keseruannya? Ayo ikuti saya. Karya ilmiah yang bisa dilakukan menahan emosinya, sama dengan menulis sebuah karya ilmiah itu tidak membawa perasaan penulis yang ada di sana, tapi memang betul terbesar yang selama ini saya alami di perguruan tinggi saya tidak tahu bagaimana di perguruan tinggi yang lain. Nah, seharusnya kan dua materi dasar ini sebenarnya sudah tercover di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ataupun di mata kuliah menulis karya ilmiah itu sendiri. Tapi terkadang justru saya melihat di mata kuliah metode penulisan ataupun publikasi 22 sampai 2024 itu kami berfokus di pembinaan lembaga. Ada 45 lembaga yang sedang kami dampingi untuk memastikan mereka sudah mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas. Itu yang kami lakukan sekarang. Nah, karena perhatian secara nasional dan memang secara tidak langsung memang kami tidak punya fokus ke perguruan tinggi, tetapi kami tidak bisa tinggal diam. Kami harus menyunting satu sampel KTI untuk kami jadikan bahan pembelajaran di setiap kampus, seperti bahan diskusi. Jadi mungkin akan berbeda kasus di setiap perguruan tinggi, tapi kami sangat yakin kasus-kasus itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Paling bermain di ejaan, diksi, pada perbaiki kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak Baik, sudah bersama kita Dr. Hijrah Haling yang tadi sempat mengisi kegiatan dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, diseminasi model layanan bantuan teknis kebahasaan. Selamat siang Ibu, apa kabar? Ya, siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, kita berbincang-bincang sedikit ya terkait tadi Ibu membawa materi. Bagaimana sih menurut Ibu kualitas dari karya tulis ilmiah atau skripsi khususnya di Universitas Iksan Gorontalo, Ibu? Ya, kalau bicara kualitas tentunya masih banyak yang harus diperbaiki ya, khususnya karya tulis ilmiah mahasiswa dalam hal ini proposal, skripsi untuk di tingkat pasca mungkin tesis. Untuk persentasenya saya belum tahu karena kita belum melakukan penelitian ada berapa persen karya ilmiah yang sudah berkualitas atau yang belum, tapi setidaknya masih banyak yang harus diperbarui dari karya tulis ilmiah tersebut, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia ya, apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai aturan yang berlaku saat ini. Karena selama ini khususnya kami di perguruan tinggi atau di fakultas yang konsennya bukan dari kebahasaan itu ya paling hanya menggunakan kamus bahasa Indonesia saja, dan ternyata kamus bahasa Indonesia juga ini selalu mengalami revisi ya, up to date. Nah, kalau kami yang tidak up to date terhadap
kata-kata yang sudah mengalami perubahan, maka sebenarnya karya tulis ilmiah itu masih perlu untuk diperbaiki kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak mengacu pada struktur kalimat yang seharusnya. Nah, tapi sejauh ini ya Pak, sudah ada sih 1, 2, 3 karya ilmiah yang sudah layak sebenarnya untuk dipublish. Tetapi masih banyak juga yang ternyata harus dilakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan etika bahasa yang berlaku saat ini. Iya, baik Ibu. Jadi sebegitu pentingnya penguasaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah atau skripsi, Bu ya? Iya, karena karya ilmiah itu kan, karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang menyajikan data, fakta, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, konsisten dalam penggunaannya, ya, termasuk menggunakan kalimat yang efektif, sehingga pembaca yang membaca karya ilmiah tersebut merasa terdorong untuk membaca kelanjutan dari karya tersebut itu dari struktur atau gaya bahasa yang digunakan. Kalau gaya bahasanya yang sudah tidak jelas, kemudian susah untuk dipahami, kemudian terputar-putar atau mengulang kalimat yang sudah ada, pasti pembaca juga malas untuk melanjutkan bacaannya terhadap karya ilmiah tersebut. Ini yang mungkin sangat penting, dan betul kegiatan ini sangat bermanfaat. Saya berharapnya kegiatan ini pesertanya ya tidak hanya dari kalangan mahasiswa khususnya yang baru mau selesai atau sementara menyusun karya ilmiahnya, dalam hal ini skripsi, tetapi juga mungkin kegiatan ini bisa disosialisasikan ke tingkat dosen, karena dosen yang menjadi dosen pembimbing khususnya yang bukan dari background kebahasaan atau dari fakultas lain ya di luar dari kebahasaan itu, penting untuk mengetahui ini juga, karena kadang dosen juga ternyata menyusun struktur kalimatnya itu juga tidak tepat. Termasuk saya juga kadang menggunakan, mungkin menurut saya itu adalah bahasa yang sudah baik dan benar, ternyata menurut istilahnya ya, kalau dalam kebahasaan menurut strukturnya ya mungkin begitu kriterianya, itu belum kategori penggunaan bahasa yang baik dan benar. Baik, wah luar biasa sekali untuk bincang-bincang kita kali ini. Ibu Hijrah, terima kasih banyak atas kesempatannya, sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi sahabat bahasa.